Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ulama al-kiram, para masyayikh, wabil khusus mudir pusat ma'had al-jami'ah Dr. Kiai Haji Badruddin Muhammad MHI, yang terhormat sedaya pengasuh yang hadir di majelis menika, yang saya hormati para murabbi dan murabbiyah, yang saya hormati, saya banggakan para musyrif musyrifah, baik musyrif musyrifah yang baru ataupun yang sudah berpuluh-puluh tahun hikmah di MSAA. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam rangka peringatan tahun baru Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kumpul kita di malam hari ini adalah sebuah miniatur kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, malam ini kalau pidato di depan begini, lalu dikasih buah anggur, itu caranya piye? Mulai ngonceng ya suwi, lalu kecapane, mosok kemudian audiens atau mustami disuruh untuk nonton saya ketika makan anggur, sehingga nanti judulnya bukan hikmah Muharram tapi tutorial makan anggur. Ya cukup air putih sudah, alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pertama saya mohon maaf dan nun sewu khususnya kepada para pengasuh, karena terus terang sesungguhnya ketika diberi tugas untuk menyampaikan sesuatu di Sivitas Akademika MSAA itu sesuatu yang berat. Karena di sini hadir guru-guru kita, hadir guru-guru saya yang luar biasa, sehingga nanti mohon koreksi dari para masyayikh. Mungkin apa yang saya sampaikan kepada adik-adiknya ada hal-hal yang kurang tepat. Nanti koreksinya bisa disampaikan melalui grup WA. Grup WA pengasuh kan ada. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, malam ini kita mengambil tema yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu membangkitkan semangat baru dengan keberkahan tahun baru. Tadi Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Buya Badruddin sudah menyampaikan banyak hal yang ini menjadi wawasan dan menjadi modal kita untuk kita masuk bagaimana sesungguhnya hikmah di balik pergantian tahun baru Islam. Kan tadi beliau menyampaikan terkait dengan aspek historis, aspek sejarah, terkait dengan penanggalan, bahkan ketika penetapan tahun Hijriah itu ditetapkan oleh khalifah yang kedua, yaitu Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab, itu pada tahun ke-17 Hijriah, yaitu kira-kira setelah beliau menjadi Amirul Mukminin selama 3 tahun. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah,
Tadi beliau juga menyampaikan bahwa ini adalah suatu tradisi, yang tradisi ini kalau kita isi dengan hal-hal yang baik, kita isi dengan sholawat, lalu kita isi dengan bagaimana kita bermuhasabah, bagaimana kita memetik hikmah dari pergantian tahun. Itulah sesungguhnya yang diharapkan oleh kampus ini, yaitu menjadi pribadi-pribadi ulul albab. Sesungguhnya tidak hanya pergantian dari tahun yang lalu menuju tahun baru, tapi di setiap saat. Karena ulul albab itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita, karena panjenengan semua, sampean kabeh ini diharapkan betul-betul menjadi ulul albab yang mampu memfungsikan potensi fikir, kemudian diimplementasikan dalam amal sholih, tindakan nyata, yaitu hal-hal yang baik. Dan saya yakin musyrif-musyrifah itu luar biasa. Makanya ini kan tema kita kan membangkitkan semangat baru. Musyrif-musyrifah yang lama harus semangatnya terus baru. Apalagi yang baru harus baru. Jangan baru jadi musyrif-musyrifah semangatnya sudah tidak baru. Ini harus terbarukan terus. Nah, ini yang nanti akan kita ambil. Kita mencoba untuk memetik dari peristiwa hijrah dari Muharram ini, dan kita kaitkan dengan apa yang selama ini sudah menjadi slogan kita, sudah menjadi moto kita. Apa itu? Ma'haduna ada tiga hal. Ini ada tiga hal: ijtihadun, wajihadun, mujahadah. Allahu Akbar. Apa kaitannya dengan peristiwa hijrah? Pertama, kalau tadi kan kita ini mencoba untuk bagaimana di dalam setiap waktu, apalagi pergantian tahun yang secara spesial, tahun baru Islam, ini harus menjadi momentum bagi kita untuk menumbuhkan semangat-semangat baru dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah apa yang kita harus melihat, apa yang harus kita siapkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang terulang ittaqullahnya itu 2 kali. Sampai cek di ayat yang lain, itu ittaqullahnya sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah dipanggil keimanannya, karena iman itu adalah terkait dengan potensi ruhani. Takwa itu prestasi. Makanya kalau panjenengan belajar Qomi Utuwian yang kita kaji di ma'had ini, itu pertama disampaikan pondasi, lalu bagaimana peningkatan yang disebut dengan syu'abul iman, itu adalah terkait dengan prestasi-prestasi takwa yang macamnya banyak sekali. Ya, macamnya banyak sekali. Maka setelah dipanggil keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh dari sisi keimanan, maka ittaqullah, berarti harus meningkatkan prestasi. Kalau yang lain ada waqulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayat yang lain waqunu ma'as shadiqin. Ya, kalian ini harus selalu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Makanya komunitas musyrif-musyrifah itu di MSAA ini insya Allah ini adalah komunitas yang baik. Karena kalian mendaftar, kemudian alhamdulillah diterima, tinggal mengupgrade bagaimana semangat itu tidak padam.
Ini kan mahasantri belum datang, tapi sampean sudah diminta untuk balik ke ma'had. Itu kalau semangat, itu pasti wah alhamdulillah sudah mulai. Tapi kalau sudah tidak semangat, waduh perayaan cek suwe kok mesti kongon balik. Nah, kalau ada yang punya perasaan seperti itu, hilangkan. Ini harus di-upgrade karena kita membangkitkan semangat baru. Lu kan begitu. Tadi nek ana sing kok diobraki kongon balik kok sik wong cek suwe mlebu lho ya apa. Musyrif-musyrifah itu menjadi garda paling depan yang harus meneladani bagaimana sifat orang-orang Ansor. Nah, nanti kita masuk ke sana. Oke, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Lanjutannya apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah jiwa, setiap jiwa. Saya tidak usah menjelaskan terlalu panjang. Nafas itu seperti apa? Wis kesuwen. Terus pokoknya dalam diri kita ini ada an-nafas. Dan nafas itu kalau kita upgrade itu nanti akan menjadi an-nafsul mutmainnah. Tapi kalau tidak mau mengupgrade itu ya hanya stagnan sampai pada an-nafas yang ammaratun bisu. Ini jangan sampai. Jadi harus di-upgrade dengan ketakwaan tadi itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Setiap jiwa harus melihat apa yang sudah dia persiapkan, apa yang sudah dia lakukan. Untuk apa? Li ghadin. Ini nun sewu, banyak pakar bahasa Arab di sini. Saya kadang-kadang takut keliru. Ghadan itu kalau digunakan dalam ungkapan bahasa Arab, ghadan itu gharob zaman. Maknanya besok, besok yang setelah hari ini itu kalau menggunakan ghadan. Ya besok, berarti kalau hari ini Kamis, kalau kalender Syamsiyah, kalau Komariahnya ini sudah masuk Jumat. Maka ghadan itu ya besok. Tapi kalau dikasih al, itu maknanya bisa besok masa depan. Makanya ada ungkapan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini. Jadi disebut pemuda itu berarti harus betul-betul pemuda yang tangguh. Maka dia adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan pemuda yang tangguh, remaja yang tangguh, itu saya yakin ada pada diri kalian para musyrik-musyrifah ini. Itu nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tapi kalau pemuda yang lemah, susah dia untuk menjadi pemimpin. Bagaimana dia akan menjadi pemimpin umat sementara memimpin dirinya saja kadang-kadang belum bisa. Makanya Ashabul Kahfi itu disebutkan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityah ini jamak dari fatan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Punya pondasi keimanan yang kuat, punya prestasi takwa yang bagus. Kalau itu yang terjadi pada diri kalian, wazidnahum huda, Allah akan tambahkan hidayah, Allah akan tambahkan taufiknya, Allah akan tambahkan petunjuknya, sehingga masa depan Anda insya Allah sukses di dunia hatal akhirah. Lu kan ngono. Kita lanjutkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kalau lighadin kemasukan li lalu tidak dibaca ghadan tapi li ghadin, maka ini juga maknanya bukan besok yang besok, tapi juga masa yang akan datang. Ada mufassirin yang kemudian memahami li ghadin itu ya pokoknya kita ini harus punya perencanaan. Kalau itu kita kontekstualisasikan, sampai jadi musyrif, punya dampingan, harus punya perencanaan. Oh ini anak dampingan saya sekian ini, biar mereka 1 tahun itu punya kesan yang baik dengan kakak dampingnya. Bukan karena minta kita dipuji, bukan, tapi karena ini khidmah Anda, khidmah panjenengan, maka sampean punya planning. Oh nanti harus begini, nanti begini, programnya Ma'had kita kawal. Sampean punya inovasi-inovasi. Nah itu berarti maqaddamat lighad. Tapi yang jangka panjangnya, kalau kita lihat diantaranya dalam At-Tafsirul Munir, Profesor Wahba Az-Zuhaili itu termasuk yang mengikuti lighadin itu sesungguhnya yang dimaksud lighad itu hari akhir, kiamat, akhirat. Berarti orang itu harus melakukan sesuatu itu punya visi. Ini kira-kira manfaat enggak untuk akhirat kita. Musyrik-musyrifah itu adalah orang-orang yang punya visi.
Sampean daftar itu tidak semata-mata karena tidak punya biaya untuk tidak bisa kos, bukan. Tapi karena sampean ingin khidmah. Saya sudah belajar di pondok, saya sudah di ma'had sekian tahun, saya ingin khidmah, lu kan begitu. Karena khidmah itu barokah gede. Sehingga ligot di situ ada visi akhirat. Yang kita lakukan harus ada nilai tambahnya, harus menjadi amalan solihan tarudho, yaitu amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Karena ada amal yang kelihatannya soleh tapi ternyata Allah tidak ridho. Ada kelihatannya di mata manusia. Nah, sehingga di sini ini klik dengan apa yang didahulukan Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong sing cerdas itu adalah seseorang yang dia melakukan amal, dia punya visi lima ba'dal maut. Ya, dan dia menundukkan hawa nafsu. Dan musyrif-musyrifah, saya puji lagi, makanya tadi saya sampaikan, ini saya banggakan. Pengasuh itu bangga kepada kalian. Maka jangan sampai mengkhianati kebanggaan kami para pengasuh. Jangan sampai jadi musyrif-musyrifah, umpama musyrif-musyrifah itu semuanya disorot dan menjadi teladan. Itu kan doa kalian, wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi teladan kok kemudian mohon maaf goncengan sama cowok bagi yang cewek. Waduh, jangan sampai ada omongan, oh jadi musyrif-musyrifah itu tidak apa-apa, goncengan tidak apa-apa, pacaran asal tidak ketahuan. Jangan. Ini gawat ini kalau sampai muncul statement-statement seperti itu. Jadi mulai sekarang kalau kalian sudah bertekad dan sudah diterima jadi musyrif-musyrifah, yang nanti ada PSDM. Nanti PSDM itu sampai dibaiat, tanda tangan di atas materai. Maka semua kewajiban, konsekuensi yang menempel pada musyrif-musyrifah, kalau Anda mengkhianati itu, Anda zalim berarti. Loh iya bener. Katanya membangkitkan semangat baru. Nah sampai gak percaya, wis mulio. Ngomong belum PSDM mengundurkan diri. Kan begitu. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Karena kita ini malam ini memperingati tahun baru, kita berharap betul-betul ada semangat. Lah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Lalu ada wattaqullah. Apa hikmahnya? Tadi kan saya sampaikan, ini ada wattaqullah diulang 2 kali. Kalau kita angan-angan, atau kalau sebelum kita angan-angan lah, sebelum kita mencoba untuk mentadaburi ayat ini, di beberapa kitab tafsir itu dijelaskan begini. Ittaqullah yang pertama itu terkait dengan masa lalu. Jadi kalau orang mau menyiapkan untuk hari esok, maka masa lalu kalau dia punya kesalahan, dia punya maksiat, dia punya dosa, maka dia memperbaiki diri, lalu ada tekad yang luar biasa. Itu ittaqullah yang pertama. Ittaqullah yang kedua terkait dengan harapan-harapan baik yang sudah dicanangkan dalam perencanaan itu. Umpama tahun baru 1445 Hijriah, kita punya satu resolusi untuk diri kita. Oh kalau tahun yang lalu saya kurangnya begini. Saat tahun ini saya bertekad. Nah itu tekad itu dicantolkan dengan ittaqullah yang kedua itu. Dan ayat ini ditutup dengan ungkapan yang sangat indah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Khabir, kalau kita kenal dalam bahasa Arab itu ada namanya khibrah. Itu artinya pengalaman. Khabir itu memang maha mengetahui, maha teliti. Allah itu maha mengetahui, maha teliti. Tapi kalau dipakai kata khabir itu berbeda penggunaannya dengan alim. Kalau alim, Allah mengetahui berdasarkan memang ilmunya. Khabir itu biasanya dipakai untuk mengetahui, tapi meneliti biasa ya opo. Maka punya pengalaman. Jadi sesungguhnya Allah tuh wis apal, akeh tibake wong iku sing karepe akeh wis merencanakan ngene, tapi tibake implementasinya tidak sesuai. Berarti ittaqullah yang pertama dengan ittaqullah yang kedua belum sinkron.
Kan begitu. Ini menjadi muhasabah kita. Maka ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalian tuh jangan sampai menjadi orang yang melupakan hak-haknya Allah. Ya. Melupakan Allah, melupakan hak-haknya Allah, atau melupakan sesuatu yang mengantarkan kita ingat kepada Allah. Termasuk kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Apakah kalau jadi musyrik musyrifah, lalu kemudian kalian melakukan pelanggaran, apakah itu tidak menyalahi hak Allah? Itu menyalahi. Memang yang paling tinggi umpama kewajiban yang sudah ditentukan seperti ibadah-ibadah mahdhah, sholat dan seterusnya. Kalau seperti sampean sudah janji, sudah bertekad jadi musyrik musyrifah, kok kemudian lalai, kemudian mengabaikan tugasnya, kemudian tadi itu melakukan hal-hal yang tidak patut, yang boleh jadi kalau selain musyrik musyrifah itu dianggap hal yang biasa, tapi sesungguhnya itu tidak boleh dianggap hal yang biasa. Ya, Allah berfirman dalam awal surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian, penuhilah janji-janji kalian. Sampai yang sudah akad dalam konteks perjanjian dengan MSAA berkhidmah sebagai musyrik musyrifah, maka patuhilah. Maka jangan sampai wala tubtilu a'malakum, jangan engkau batalkan amal-amal kalian. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Soalnya wong itu kalau melupakan Allah, melupakan hak-haknya Allah, maka fa ansahum anfusahum, Allah akan menjadikan dia lupa pada dirinya. Naudzubillah. Itulah yang kemudian disifati dengan ulaika humul fasiqun. Orang fasik itu perbuatan buruknya jauh lebih banyak dibanding perbuatan baiknya. Kan begitu. Lanjutannya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wes, sampai sini kita memetik hikmah. Pertama apa? Tadi kita bermuhasabah, yaitu kita ini menyiapkan diri kita. Kalau dalam konteks sebagai musyrik musyrifah, maka persiapkan dengan baik apa yang sudah akan kalian lakukan. Kalau terkait dengan diri kita sendiri, maka kata kuncinya dalam agama kita, tidak ada manusia yang hari ini umpama tidak lebih baik dari hari kemarin, ya dia rugi. Tapi kalau lebih buruk, tidak hanya rugi tapi bangkrut. Kan begitu. Makanya hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini, sehingga ada progres. Terutama yang mas-masnya ini, setiap Jumat diingatkan kitabullah, tapi kalau tidak ada progres, pancet ya oleh ini, berarti kan ada sesuatu yang kita ini salah dalam diri kita. Termasuk saya mengingatkan diri saya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana konteks dalam konteks menjadi musyrik musyrifah, melaksanakan tugas sebagai musyrik musyrifah, apa yang harus kita lakukan? Kita bicara mengenai hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aduh, buka botol yang angel ini. Bentar nih, ada iklan. Kalau ini nggak bisa di skip. Insya Allah sebentar lagi, karena saya dapat informasi setelah ini ada pawai ta'aruf. Oh, pawai. Ada pawai yang dipimpin oleh Ustaz Fahmi. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi gini, kan tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama bahwa kita ini muhasabah. Lalu yang kedua, apa kira-kira hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Muharram? Sekaligus kita kontekstualisasikan dengan slogan kita, ijtihadun wa jihadun wa mujahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau ini berhijrah,
Jadi memang bangsa Arab itu dulu sudah mengenal bulan. Rasulullah itu kalau di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, itu beliau itu berangkat menuju ke Madinah, itu berangkat pada tanggal 27 Safar. Tapi kalau pendapatnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, itu beliau berangkat pada tanggal 1 Rabiul Awal. Dan pada tanggal 8 Rabiul Awal Rasulullah sampai di Kuba. Ya, di sana 3 hari, lalu baru kemudian 12 Rabiul Awal masuk ke kota Yathrib yang kemudian disebut dengan Madinatun Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah punya tekad untuk melakukan hijrah itu sejak bulan Muharram. Setelah peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi sebelum Rasulullah berhijrah itu sudah ada beberapa sahabat yang sudah berhijrah. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy ketika itu sangat jengkel ketika banyak para sahabat yang kemudian meninggalkan kota Makkah, dianggap meninggalkan agama nenek moyang mereka, lalu berhijrah ke Madinah dan diterima oleh penduduk Madinah. Sampai akhirnya orang-orang kafir kemudian memutuskan untuk ini diputuskan di sebuah tempat mereka berkumpul bagi kaum Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy itu di sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Keputusannya apa? Mereka akan membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya singkat cerita Rasulullah itu kan memang sudah pesan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mempersiapkan hijrah. Cuman kapan waktunya itu masih menunggu petunjuk. Jadi Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta yang kemudian dititipkan kepada seseorang yang nanti menjadi penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu non-muslim. Dia seorang musyrik, wakil ada yang mengatakan dia seorang Yahudi. Apakah dia kemudian masuk Islam atau tidak, wallahu a'lam. Jadi tidak diketahui secara pasti. Namanya Abdullah bin Uraikid. Sampai kemudian tibalah pada saat itu, ini cerita ini sudah masyhur sekali. Pada saat yang kemudian sudah ditentukan dan Rasulullah sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Disitulah kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu yang menempati tempat tidur Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar dari rumah beliau sambil membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Dan mereka orang-orang kafir yang sudah mengepung di situ tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau melakukan perjalanan yang perjalanan itu tidak melalui jalan yang biasa ditempuh orang menuju Madinah. Jadi kalau kafilah dagang menuju Madinah itu lewat jalur utara, langsung ke arah utara. Ini enggak, ini lewat jalur selatan. Ya. Kenapa? Karena agar tidak gampang diketahui oleh musuh. Ini sebuah strategi yang luar biasa. Ya. Maka strategi ini yang kita kontekstualisasikan, berarti dalam perjuangan itu betul-betul dibutuhkan pemikiran termasuk dalam konteks dalam hal strategi. Itulah yang kalau kita kontekstualisasikan di ranah MSAA ini, itu ada yang namanya ijtihad. Sampai ngadepi mahasantri itu kan mau macam-macam. Ono sing wis tau mondok. Bahkan musyrifnya ini kalah pinter. Wah, itu ya apa cara ngadepi ini? Harus ada strategi yang jitu. Ono sing gak tahu mondok, dijak iku angel. Iki apa carane? Disitulah Anda harus berijtihad. Makanya yang pertama ada ijtihad. Kan begitu. Rasulullah juga sama. Dalam konteks beliau hijrah saja itu ada strategi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masih periode Makkah selama 13 tahun
itu ketika dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, maka tidak melakukan perlawanan. Kenapa? Karena memang posisi umat Islam ini masih sedikit, sehingga hijrah itu juga bagian dari strategi, kan begitu. Sampai kemudian beliau berjalan bersama Abu Bakar, bersembunyi di Gua Thur, atau dalam ada yang mengucapkan Gua Thawr, Gua Thur, di Jabal Thur. Ya, di sana beliau selama 3 malam. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan ketika berada di gua, apakah semua fasilitas terpenuhi? Memang dikirimi makanan, disuplai oleh, termasuk diantaranya yang ngirimi itu dikirim oleh Abdullah, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian beliau berada di dalam gua, Abu Bakar itu sangat khawatir. Ini kalau Rasulullah Muhammad tertangkap oleh kafir Quraisy, bahkan Rasulullah dibunuh, maka Abu Bakar itu mengkhawatirkan bagaimana dengan dakwah Islam ini. Jadi Abu Bakar punya kekhawatiran yang luar biasa. Sampai suatu ketika lubang-lubang yang ada di gua itu ditutup semua oleh Abu Bakar dengan tangan beliau, dengan kaki beliau, sampai beliau merasa tersengat oleh hewan yang berbisa, dan beliau meneteskan air mata. Beliau tidak berani bergerak karena untuk menjaga hadratul Rasul, agar beliau tidak kaget yang berada di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menahan rasa sakit yang luar biasa sampai akhirnya air matanya menetes. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar yang diabadikan dalam surah At-Taubah, qala lisa'id yaqulu li sahibihi idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi di situ mufassirin semua sepakat bahwa itu adalah yang dimaksud yaqulu li sahibihi, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kalau ada umat Islam yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq, maka dia dihukumi kufur. Karena ayat Qur'annya ilhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini kan perjuangan yang luar biasa. Ya. Di situ ada mujahadah yang luar biasa. Sampai kemudian ketika Rasulullah sudah keluar dari gua itu, dijemput oleh Abdullah bin Uraikid tadi itu, lalu menunggangi unta melewati jalan yang tidak biasanya. Sampailah masuk ke Madinah. Kemudian di Madinah sudah disambut oleh beberapa sahabat yang sudah berhijrah, termasuk disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Kan begitu. Dalam sirah kita baca, disitulah kemudian berkumandang Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sesungguhnya qasidah ini tidak didendangkan ketika Rasulullah ini ketika datang pertama kali ke Madinah ketika hijrah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melewati thaniyatil wada'. Kapan itu didendangkan? Yaitu ketika beliau pulang dari perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Tapi ada pendapat yang mengatakan, loh ini kuat ini, dan ini dibaca, ini didendangkan. Kenapa kok Rasulullah melewati min thaniyatil wada'? Karena ini jalan yang tidak biasanya. Kan tadi untuk menghilangkan jejak, ya kan? Biar tidak diikuti, walaupun ada yang namanya Suraqah kemudian mengikuti, tapi kemudian atas izin Allah yang kudanya kejeglong bolak-balik itu, akhirnya dia justru tidak jadi melakukan hal-hal buruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut sedemikian rupa di Madinah. Inilah, disitulah Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mempersaudarakan suku yang sudah lama berseteru adalah Aus dan Khazraj, mempersaudarakan umat-umat yang ada di Madinah itu di bawah satu kesepakatan yang namanya Mitsaq al-Madinah atau Piagam Madinah.
Nah ini cikal bakal peradaban yang kemudian memang Madinah itu akar katanya terkait dengan tamadun, yaitu bangunan peradaban. Nah sekarang kita mengambil pelajaran dari sisi mana? Ini saya sudah tidak tenang ini, balik dilirik sama Mas Fahmi. Oh ini Mas Fahmi ini, kau nongol. Ini kan ketika Rasulullah masuk di Madinah, ini kan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajir. Kaum Muhajir itu adalah orang-orang yang berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Surah Al-Hasyr ayat ke-8 Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Lil fuqara'il muhajirin, ini sebenarnya rangkaiannya terkait dengan harta faid, rampasan perang. Cuman saya tidak bicara ke sana, saya terlalu jauh. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa orang-orang muhajirin di ayat ini itu disifati dengan al-fuqara. Karena orang muhajirin itu sekaya apapun, Abdurrahman bin Auf contohnya, itu ketika hijrah ke Madinah itu semua ditinggalkan dan memang tidak boleh dibawa oleh kafir Quraisy. Karena harta zaman dulu itu kan bentuknya fisik. Nggak ada orang bawa ATM, kartu kredit, nggak ada. Kalau sekarang katanya nggak bawa apa-apa, tapi ATM-nya isinya sudah ternyata nasabah prioritas. Ya, termasuk muslim-muslimah ini mudah-mudahan termasuk nasabah prioritas. Ya paling tidak di grup WA Langit lah, termasuk prioritas, anggota prioritas. Lalu kemudian lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, mereka ini diusir dari tanah kelahiran mereka. Dan harta mereka tidak boleh dibawa ke sana. Kenapa? Mereka ini tidak lain mau meninggalkan itu semua, tidak lain hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Kalau ini kita teladani, kalau kita kontekstualisasikan dengan kondisi sampean-sampean umpamanya, kalau konteksnya terkait dengan musyrik-musyrifah, sampean datang ke ma'had, saya tidak mensifati fuqara'nya ya, nanti ada yang tersinggung. Tapi kita ini sesungguhnya semuanya fuqara' kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, kan begitu. Tapi kalian adalah orang-orang fuqara terhadap ilmu. Karena kita ini butuh. Sampean masuk ma'had, meninggalkan kos-kosan, ndak kos, ndak tinggal di mana di luar yang di kontrakan yang bebas dan seterusnya. Karena tidak lain dan tidak bukan sampean untuk mencari ridho Allah, untuk menolong agama Allah, untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada adik-adik nanti, adik-adik sampean yang mahasiswa baru, mahasantri baru tadi. Ini sudah niat yang luar biasa. Ulaika humus shadiqun. Lu sing bener ya sing ngono iku. Makanya niat yang benar itu jangan kemudian dikotori dengan perilaku-perilaku yang tidak benar seperti tadi itu. Ya, pacaran, apalagi pacaran yang melampaui batas, apalagi pacaran yang kalau kalian melihat, oh kamu kondek kono arek UKM ini, jangan. Musyrik-musyrifah itu beda. Kalau nanti ada yang melakukan seperti itu, kok kemudian ditiru oleh dampingan sampean ikut menanggung dosa juga. Karena termasuk man sanna sunnatan sayyi'atan. Dalam konteks sunnah di sini secara lughah, mentradisikan tradisi yang tidak baik kok kemudian diikuti, lah ini berbahaya. Lanjutannya, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang kedua, ayat 9 itu berbicara mengenai walladzina tabawwa'ud dar wal iman, yaitu orang-orang Ansor yang memang mereka ini sudah lebih dulu tinggal di Madinah.
Ya, mereka sudah beriman sebelum datangnya orang-orang muhajirin. Apa yang mereka lakukan? Yuhibbuna man hajara ilaihi. Berarti kalau kalian memposisikan sebagai orang-orang Ansor dalam konteks musyrik-musyrifah, maka kalau ada mahasantri yang datang, kalian harus dampingi secara sepenuh hati. Itulah yang disebutkan yuhibbuna man hajara ilaihi. Ini yang pertama, sifat yang harus dimiliki oleh musyrif dan musyrifah. Yang kedua apa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kalian kalau melakukan sesuatu untuk dampingan sampean, untuk ma'had ini, jangan punya motif-motif tertentu berharap ingin mendapatkan sesuatu, apalagi secara materi. Aku tak ngini rek, engko cek oleh ngini. Jangan. Itu bukan sifat orang Ansor. Jadi musyrif-musyrifah ini sampean bisa mengambil posisi sebagai muhajirin sekaligus sebagai Ansor. Kalau sebagai Ansor berarti muhajirinnya mahasantri, kan begitu? Ya kan? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Yang ketiga apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengutamakan muhajirin dibanding diri mereka. Ini orang Ansor. Tapi sampean yo tetap melakukan tugas, tapi ya tetap jangan membakar diri sendiri. Proporsional. Jangan sampai kemudian alasan punya dampingan lalu kemudian prestasi sampai jeblok. Makanya salah satu persyaratan administratif bagi pendaftar musyrik-musyrifah itu kan IPK-nya harus di atas 3 berapa? Harus di atas 4,00 ya. Itu kenapa? Karena jaga nih. Sampai ini diminta ngurusi orang, tapi jangan sampai sampean sendiri kemudian anjlok prestasinya. Maka berilah contoh untuk adik-adik kita. Hidup sekali harus berprestasi. Kenapa kok kita harus berprestasi? Karena semakin banyak prestasi yang kita miliki, maka semakin besar peluang kita untuk berbagi kebaikan dan kemanfaatan untuk yang lain. Lanjutannya tadi ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dirinya dijaga dari sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kikir itu macam-macam bentuknya. Ada orang itu medit tentang penggawaian, jadi musyrif, lagi perhitungan. Nah, itu kan tugasmu. Tidak entengan untuk nolong temannya. Tapi temannya yang ditolong juga jangan memanfaatkan. Waduh, wis garapi kowe cek digarap kabeh aku nyantai. Enggak, itu bukan sifat orang Ansor dan Muhajirin. Sampeyan tahu kalau baca sejarah, orang Muhajirin itu walaupun sudah diayahi itu apa? Diberi pertolongan yang luar biasa oleh orang Ansor, tapi tidak pernah mereka itu kemudian memanfaatkan itu. Lalu kemudian karena mereka ini mempunyai sifat yang namanya iffah, bisa menjaga harga diri. Maka menjadi musyrif-musyrifah, kata kunci yang harus diangkat itu adalah kalau bukan saya lalu siapa? Maka disitulah Anda akan selalu enteng untuk menolong siapapun, termasuk mahasantri yang membutuhkan. Tadi itu, wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Itulah mungkin beberapa hal yang bisa kita petik dari hikmah awal tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin sebagaimana yang terhidang dalam suguhan atau hidangan Allah, yaitu dalam ayat-ayat kauliyah, itu ayat-ayat suci Al-Quran. Mohon maaf kalau terlalu lama, padahal sudah saya cepat-cepatkan. Ini banyak yang saya loncat tidak sesuai dengan perencanaan, tapi tidak apa-apa lah. Karena di depan saya sudah ada anggur, karena tutorialnya nanti di bawah saja, tidak di sini. Mohon maaf atas segala khilaf, dan khususnya kepada para pengasuh semuanya, para murabbi-murabbiyah dan para hadirin dan hadirat, para musyrik-musyrifah semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan semangat baru di tahun yang baru ini. Kita senantiasa mendapatkan barokah, karena barokah itu adalah ziyadatul khair. Terakhir,
Kita seringkali mendengarkan tausiah, mendengarkan mauidhah, mendengarkan ceramah, yang terbetik dalam diri kita seringkali adalah, oh materi ini wis pernah disampaikan, oh materi ini terulang, oh materi ini dibalen-baleni. Sudah tinggalkan yang seperti itu. Sekarang yang harus kita camkan, ketika kita mendengar seruan kebaikan, maka bukan seberapa sering materi itu disampaikan, tapi sudah seberapa jauhkah kita melaksanakan hal tersebut. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.